Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan dan renungan dari Kitab Keluaran, pasal 28, ayat 1 sampai dengan 43. Tentunya nanti setiap bagian saya akan berikan refleksi saya, agar saudara sekalian dapat mengikuti pembacaan ini dan mendapatkan manfaat dari pembacaan firman Tuhan ini. Keluaran 28. Saya mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli dan yang telah kupenuhi dengan roh kalian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kemisi dan kain lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu dan kain ungu muda, kain kemisi dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya, kepada 2 ujungnya harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti meterai. Demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel, dililit dengan ikat emas. Harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni sebagai utas. Haruslah kau buat itu yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin di itu pada ikat itu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di sini dijelaskan tentang seorang imam yang mesti, dan berkali-kali Tuhan berkata haruslah, harus. Berarti ini bukan hanya sebuah perintah atau kewajiban, ini hukum yang berlaku untuk para imam, mengenakan pakaian yang khusus yang sudah didesain sedemikian rupa untuk mewakili keagungan, kebesaran, kehormatan, kesucian, dan juga untuk mewakili orang-orang Israel, khususnya mewakili tiap-tiap etnis. Dan para imam, kita mesti ketahui bahwa ada 12 suku Israel, dan dari satu suku yang ditentukan Tuhan, yaitu suku Lewi, yang ditentukan sebagai kaum imam. Dan dari antara suku Lewi yang sebagai kaum imam, maka ditentukanlah keturunan dari Harun. Harun adalah abang atau kakak laki-laki dari Musa. Dan Harun yang pernah pertama kali dijadikan seorang yang menjadi penyambung lidah dari Musa. Di mana di awal-awal mulanya Musa tidak mau langsung berbicara kepada Firaun atau kepada umat Israel bahwa bangsa ini harus keluar dari perbudakan dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, untuk beribadah kepada Tuhan. Harun diberikan privilege yang luar biasa menjadi penyambung lidah Musa, seorang yang diperkenan Tuhan. Dan apa yang diterima oleh Harun tidak berhenti pada bagian itu. Tuhan juga mengendaki Harun menjadi pemimpin dari para imam, sehingga anak-anak Harun juga diberikan tugas tanggung jawab sebagai imam yang menguasai atau mengatur semua pelayanan-pelayanan di kemah suci. Anak-anak Harun yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Keempat anak daripada Harun ini yang berganti-gantian atau bersama-sama
mengendalikan, mengelola, mengatur seluruh pelayanan, seluruh ritual keagamaan, seluruh kehidupan yang ada di kemah suci. Untuk itu, mereka mendapatkan suatu jabatan yang sangat penting. Jabatan ini bersifat turun-temurun. Jadi tidak bisa etnis suku bangsa lain menjadi imam. Misalnya keturunan Simeon, keturunan Yehuda, keturunan dari Ruben, keturunan dari Binyamin, tidak bisa menjadi imam. Yang bisa menjadi imam adalah keturunan Lewi. Dan yang secara khusus dari keturunan Lewi yang dapat memberikan pelayanan secara khusus adalah keturunan Harun. Dan di antara keturunan Harun itu memang diberikan Tuhan privilege, kehormatan untuk mengatur semua pelayanan di dalam kemah suci. Jabatan keimaman ini tidak dialihkan kepada etnis lain dan tidak bisa digeser kepada orang lain. Ini mereka terima dengan penuh penghormatan dan penghargaan kepada Tuhan, karena jabatan imam ini berarti mereka mewakili umat Allah, mereka mewakili orang-orang Israel, mereka mewakili 12 suku Israel yang lain. Sehingga di dalam pakaian mereka yang penuh kehormatan itu, yang begitu teraturnya didesain, sehingga di sana menampilkan keagungan, kesucian, keadilan, dan keharmonisan dari keseluruhan pakaian itu untuk menunjukkan bahwa jabatan ini mulia. Jabatan ini bukan sekedar jabatan yang diterima karena keuntungan atau karena mau mendapatkan keuntungan. Tidak demikian. Jabatan ini adalah jabatan yang mulia, yang suci, sehingga mereka diperlengkapi dengan kehormatan, dengan pakaian-pakaian yang sangat luar biasa, yang disebut juga sebagai pakaian yang kudus. Maksudnya pakaian yang kudus itu adalah pakaian yang dikhususkan hanya untuk keimaman mereka. Jadi tidak bisa dipakai untuk bertani, tidak bisa dipakai untuk beternak, atau menggembalakan kambing domba. Tidak bisa. Pakaian ini juga tidak bisa dipakai untuk seorang raja, atau untuk seorang nabi. Pakaian ini khusus untuk pakaian imam. Ini yang disebut dengan istilah pakaian yang kudus. Sehingga dikatakan di sini yang dikhususkan untuk para imam. Dan kalau kita mau kaitkan dengan hidup kita, maka saudara dan saya diberikan pengertian seperti ini. Apa yang menjadi pakaian dalam hidup kita? Tentu bukan seperti yang kita pakai sekarang ini, tentu bukan seperti pakaian para pejabat-pejabat yang memiliki pakaian yang megah dan mewah itu, tetapi yang dimaksud di sini dalam konteks kita untuk berdoa kepada Tuhan, yaitu kekudusan hidup. Itulah pakaian yang seharusnya kita gunakan tiap hari untuk bersekutu, beribadah, memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, bukan hanya hati kita yang kudus, pikiran kita yang kudus, mulut kita yang kudus, tapi seluruh keberadaan kita itu harus kudus. Sehingga perlu dipersiapkan, perlu diperlengkapi, bukan sembarangan untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya kita dapat menerima makna dari apa yang Tuhan nyatakan melalui jabatan keimaman dan pakaian yang kudus. Mari kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Haruslah engkau membuat tutup dada penyataan keputusan, buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan linen halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata yaspis, merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua ialah permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga ialah permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat permata pirus, krisopras, dan neprit dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahanannya sesuai dengan nama para anak Israel. Permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan ke-12 itu haruslah kau pasang pada kedua
ujung dada, tutup dada itu. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua galang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus kau bawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada penyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Dari ayat 15 sampai 30 ini kita mengetahui ada baju efod yang sudah dipersiapkan sebagai baju jabatan keimaman, dan tentunya ini harus penuh dengan kehati-hatian, teliti, dan benar-benar bahan bakunya, sumbernya, ada orang yang ahli, diberikan keahlian oleh Tuhan untuk menjahit, menenun, mengatur sedemikian rupa. Dan di ayat 15 sampai 30 dijelaskan ada satu tutup dada untuk dipakai sebagai suatu pernyataan keputusan. Mengapa perlu pernyataan keputusan? Seorang imam ketika ia membawa persembahan kepada Tuhan dan persembahan itu dibawa masuk ke ruang suci, ruang kudus, maka saat itu ia menyatakan persembahan umat Tuhan melaluinya untuk disampaikan kepada Tuhan. Dan setelah diperkenan Tuhan, diterima oleh Tuhan, dan korban itu diberikan kepada Tuhan, dan semua pengaturan korban itu dilakukan dengan baik, maka imam yang sudah membawa korban persembahan di hadapan Tuhan kembali ke pelataran dan menyatakan keputusan kepada para orang-orang yang ada, masyarakat yang datang, orang pribadi, keluarga demi keluarga yang datang ke tempat pelataran, yang datang ke bait Allah, ke kemah suci itu, dengan mengatakan keputusan, dosamu telah diampuni. Satu keputusan yang sangat memberikan pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Dan imam menyampaikan keputusan itu tentunya ada prosesi yang sudah dilewati. Mulai dari penyelidikan dari apa dosa atau apa yang menjadi masalah atau apa yang perlu dipersembahkan oleh orang-orang pribadi kepada Tuhan. Lalu diperiksa korban persembahannya apakah baik, apakah tidak ada cacatnya, apakah tidak ada kekurangannya. Setelah selesai pemeriksaan, dibawa, disembelih, lalu dibawa ke ruang suci, dan kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Diatur mana lemaknya, mana darahnya, mana dagingnya, mana kulitnya, dan semuanya diatur sedemikian rupa sehingga layaklah semua korban persembahan itu. Dan imam dengan tutup keputusan itu di dadanya dengan baju efod yang dimana di dalamnya menyatakan keagungan, kekudusan, kesucian Allah. Ia keluar lagi dan mengambil satu pernyataan keputusan bahwa dosa orang itu diampuni, bahwa orang-orang itu korban persembahan ucapan syukurnya diterima oleh Tuhan. Dan itu penting sekali bagi seseorang ketika datang kepada Tuhan, yaitu semua persembahannya diperkenan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Kristus, tentunya kita sebagai orang Kristen saat ini tidak demikian. Karena kita tidak datang ke pendeta atau ke pastor untuk mengatakan, ini persembahanku, tolong sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan nanti berbicara kepada pendeta atau pastor, dan mereka akan bicara dosamu telah diampuni. Tidak demikian lagi. Mengapa? Karena Kristus sudah masuk ke ruang pelataran dan memberikan persembahan, yaitu dirinya. Dia mempersembahkan di ruang suci dan masuk ke ruang maha kudus, bahkan sekali untuk selama-lamanya. Semua korban persembahan yang dulu itu sudah final, diselesaikan satu kali oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita bersyukur karena ketika kita dinyatakan oleh Bapa bahwa dosa kita diampuni, kesalahan kita dihapuskan, itu di dalam dan melalui Kristus. Sehingga
kita begitu lega hati dan tenang pikiran karena kita punya kesalahan diampuni, kita punya dosa disucikan oleh karena Kristus telah mati menebus kita, dan oleh karena Kristus memberikan hidup dari kehidupannya untuk kita. Dan itulah yang membuat kita bersukacita, bergembira, menikmati pemberian-pemberian Tuhan. Dan bukan hanya di dalam prosesi itu, tetapi sampai selama-lamanya. Karena kita tahu para imam pun membutuhkan pengampunan. Kita tahu para pendeta, para pastor pun membutuhkan pengampunan. Dan pengampunan itunya datangnya dari Allah. Dan kita sekarang sudah menerima pengampunan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan di dalam kesatuan dengan Kristus itulah kita mendapatkan satu status yang baru, yaitu anak-anak Allah yang dibenarkan, mengalami pengampunan, dan diterima sebagai anak-anaknya. Mengapa demikian? Karena Kristus telah menggantikan kita, bukan hanya sekarang, bukan hanya masa lalu, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang yang telah ditentukan dan menerima keselamatan darinya. Bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan, sehingga gambaran dari apa yang dilakukan oleh imam ini menunjukkan bahwa Kristus telah melakukannya dengan sempurna untuk kita. Itu sebabnya dikatakan di dalam tutup dada penyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Artinya di sana merupakan suatu tanda keagungan, kebesaran, keajaiban yang datangnya dari Tuhan. Kita menerima pengampunan, kita menikmati kelepasan, dan kita menerima hidup yang baru di dalam dan melalui Kristus. Saya akan melanjutkan ayat 31 sampai dengan 38. Demikianlah firman Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya, lehernya haruslah di tengah-tengahnya, lehernya itu haruslah mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun seperti leher baju jira, haruslah leher itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Pada sekeliling ujung gamis itu dan diantaranya berseling-seling giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti meterai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, memang tidak mudah tugas dari seorang imam. Begitu detailnya baju efod dibuat, digunakan dengan penuh hormat dan keagungan oleh seorang ahli. Dan beberapa orang perlu mencari kainnya yang khusus, kemudian benang emasnya, dan sebagainya. Demikian juga kita bisa lihat bagaimana tutup dada pernyataan keputusan yang harus dikenakan oleh para imam. Ini untuk menunjukkan kewibawaan, keagungan, kebesaran bahwa pernyataan-pernyataan pengampunan dilakukan. Demikian juga mengenai gamis baju efod dan patam yang harus dikhususkan, dan ini berkaitan dengan berkenankah Tuhan untuk setiap apa yang dilakukan oleh para imam. Jadi para imam betul-betul harus menjaga kekudusannya, kesucian hidupnya. Bahkan terlebih khusus ketika membawa persembahan kepada Tuhan dengan pakaian yang khusus, dengan kain yang khusus, dengan gamis baju efod yang khusus. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan, karena semua dibuat oleh ahli dan dibuat dengan demikian detail dan diatur untuk kemuliaan Tuhan Allah. Dan ini penting sekali. Apalagi dikatakan di sini kalau patam yang diikatkan di dahi itu harus diikatkan dengan penuh kehormatan, dengan serbam. Dan kita tahu di dalam penanggungan itu, semua kesalahan orang-orang Israel yang dibawa ke dalam ruang suci itu dilekatkan kepada imam. Dan imam harus kudus, imam juga harus memberi persembahan itu sehingga Tuhan berkenan. Nah, ini hal yang paling penting. Tuhan berkenan untuk setiap persembahan. Siapakah yang diperkenan Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang mengatakan diperkenan, maka tidak mungkin. Bukan manusia yang menentukan persembahannya diperkenan atau tidak diperkenan. Bukan imam yang menentukan ini diperkenan atau tidak diperkenan. Tetapi Tuhan yang menentukan
bahwa persembahannya diperkenan Tuhan atau tidak diperkenan Tuhan. Dan kalau Tuhan memperkenan persembahan, memperkenan imam-imam ini membawa persembahan dengan satu perilaku yang kudus, puji Tuhan, maka orang-orang Israel akan menerima apa yang sudah diputuskan dan ditetapkan dan menerima pengampunan, dan para imam juga telah diperkenan Tuhan. Jadi ada beban berat yang tidak mudah dijalani seorang imam, yaitu dia mewakili dirinya karena dia harus memberi persembahan yang baik, dan dia sendiri harus kudus, harus suci, harus diperkenan Tuhan, dan dia juga harus membawa persembahan dari orang-orang Israel dan diperkenan Tuhan. Dan ini merupakan tanggung jawab yang tidak besar, tidak mudah dan tidak kecil. Ini berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Kalau salah, tidak diperkenan Tuhan, maka akan mengalami kematian. Jadi taruhannya adalah nyawa. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita mau menjadi orang yang mewakili orang lain di dalam urusan pengenalan akan Tuhan, hidup sehari-hari, maka ketahuilah bahwa pertaruhannya hidup atau mati. Artinya kalau saudara dan saya adalah seorang pemimpin, seorang yang diberikan jabatan untuk mewakili orang lain, untuk menyatakan bahwa kebaikan Tuhan diberikan kepada mereka, itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab berkaitan hidup dan mati. Apakah Tuhan berkenan dengan pekerjaan kita? Apakah Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan? Kalau tidak, maka kita akan mengalami kematian dan kemalangan yang luar biasa. Kita akhiri dengan ayat 39 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dan lenan halus, dan membuat serbam dan lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentabiskan, dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Musa diberikan perintah ini oleh Tuhan untuk disampaikan kepada Harun, dan orang-orang yang mendengar, yang dikhususkan tugasnya untuk membuat ini harus melakukannya dengan teliti. Jangan sampai ada satu kesalahan pun. Semuanya betul-betul detail, lengkap, utuh. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Harus ini berulang-ulang Tuhan sampaikan kepada Musa. Musa pun yang menulis kitab ini, yang menyampaikan, mengajarkan kitab ini kepada orang Israel, terlebih khusus kepada Harun dan orang-orang Lewi yang mendengarkannya secara khusus, dan mereka yang diberikan tugas membuat pakaian efod, kemudian tutup dada, kemudian gamis, kemudian juga adalah kemeja, semua perlengkapan pakaian untuk jabatan imam ini harusnya lengkap, utuh, tidak ada cacatnya. Dan di ayat 41 merupakan rangkuman, ringkasan yang perlu saudara dan saya pahami di sini. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentabiskan, dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Jadi mereka mendapatkan jabatan imam bagi Allah. Diurapi, ditabiskan, dikuduskan. 3 kata penting yang perlu untuk kita renungkan. Diurapi berarti para imam, Harun dan anak-anaknya itu mendapatkan pengurapan. Pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi untuk jabatan itu. Bukan sembarangan berarti. Artinya orang-orang tersebut dikuasai, diberikan hak, dan diberikan kekhususan datangnya dari Tuhan. Yang kedua, ditabiskan. Jadi jabatan ini tidak bisa dipindah tangankan. Jabatan ini tidak boleh direbut oleh siapapun atau ditemukan oleh siapapun. Jabatan ini dikaruniakan oleh Allah. Yang ketiga, jabatan ini dikhususkan untuk mereka. Tidak semua orang Lewi
dan tidak semua orang Israel, dan tidak semua orang percaya. Ini khusus untuk mereka. Jadi yang lain tidak boleh cemburu, iri, atau bersaing untuk mendapatkannya. Tidak. Ini khusus. Jabatan ini memang khusus. Nah, kalau kita mau lihat bandingkan dengan Kristus, kita tahu Yesus diurapi, Yesus ditabiskan, Yesus dikhususkan untuk menebus umatnya yang berdosa. Sejak kapan Ia diurapi? Ketika kita melihat bagaimana prosesi pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, kita mengetahui bagaimana Ia ditabiskan di sana sebagai gembala yang baik, yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa umat manusia. Dan Ia dikhususkan untuk korban persembahan kepada Allah satu-satunya, sehingga Ia mengalami kematian di atas kayu salib dan bangkit dari kematian dan bersyafaat untuk kita selamanya di langit, di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita bersyukur karena hanya satu-satunya yang sempurna. Para imam dari Israel sudah meninggal dan tidak lagi ada sistem keimaman di dalam kekristenan seperti keimaman di dalam keagamaan yang diatur Tuhan dalam hukum Taurat bagi umat Allah, orang-orang Israel. Karena apa? Karena sudah ada satu imam besar agung dan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita datang kepada Yesus imam besar agung kita yang sudah menyelesaikan semua prosesi yang sudah ditentukan dalam hukum Taurat dan sudah sempurna menyelesaikannya itu satu kali untuk selama-lamanya, maka kita yang ada di dalam Kristus, kita menerima berkatnya, manfaatnya, anugerahnya, dan kita bersyukur untuk itu. Marilah saudara dan yang kekasih di dalam Kristus, kita bisa menikmati pemberian-pemberian Tuhan ini, dan kita bersyukur untuk hari ini kita sudah membaca dan mempelajari dan merenungkan dari kitab Keluaran, yaitu kitab Keluaran pasal yang ke-28. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara sekalian. Amin.